pimpinan dan anggota Komisi 5 yang saya hormati, pertama kami sampaikan terima kasih masukan-masukannya, saran dan tentu kritikan. Kemudian yang kedua, nanti secara detail akan didalami lebih lanjut di dalam RDP dan beberapa catatan yang sangat mendasar sudah kita tulis secara detail, termasuk lokasi dan lain-lain tadi. Nah, secara umum yang pertama terkait dengan pendalaman dan bahkan perlu amandemen Undang-Undang 39 2008, nanti kita akan coba tindak lanjuti, mudah-mudahan ada celah yang bisa kita lakukan, karena memang keberadaan yang sebenarnya, sebagaimana disampaikan Pak Irmadi Lubis tadi, betul adanya. Dan ini menjawab semua permasalahan yang tadi sebagian juga disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian, misalnya terkait dengan Perpres 104, kemudian plotting persentase dengan berbagai kegiatan. Tetapi ada satu hal yang perlu saya tegaskan bahwa BLT dana desa itu lahir karena COVID-19 dan karena dipayungi oleh Undang-Undang Nomor 2 terkait yang merupakan transformasi dari Perpu, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Nah, dengan kondisi COVID yang semakin landai dan mudah-mudahan 2022 ini selesai, maka BLT itu akan kembali ke posisi semula karena payung hukum yang dipakai nanti kembali yang payung hukum lama. Memang ada dinamika di situ terkait dengan proporsi yang sejak awal sebenarnya kita mengharapkan adanya dasar penting dengan data yang ada di desa, karena sampai hari ini dengan pemutakhiran data desa dengan berbasis SDGs desa, data kemiskinan itu jauh lebih detail, lebih terbaca. Itu ada di desa. Nanti pada suatu saat kita akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mendatangi beberapa desa dan bisa menanyakan dan menyaksikan terkait dengan ketersediaan data yang ada di desa, yang sifatnya by name by address. Kenapa kita harus ke desa? Karena itu miliknya desa, yang berhak untuk membuka, yang berhak untuk melakukan telaah itu adalah desa dan kuncinya ada di kepala desa dan sekretaris desa. Nah, SDGs desa nomor 1, desa tanpa kemiskinan, itu mengarah kepada pertama pendataan konkret by name by address baik keluarga maupun warga. Baik miskin ekstrim kategori 1, yaitu miskin ekstrim, lansia, berpenyakit kronis menaun, sendirian sehingga tidak lagi bisa bicara tentang pemberdayaan, atau miskin ekstrim kelompok 2 yang usia produktif, masih tidak punya penyakit kronis menaun dan masih bisa bicara pemberdayaan. Nah, itu sebagai salah satu upaya untuk percepatan penyelesaian berbagai permasalahan yang ada di desa. Begitu juga terkait dengan stunting yang pada SDGs itu ada desa sehat dan sejahtera, sehingga di dalam penganggaran di prioritas penggunaan dana desa itu selalu stunting ini masuk, apakah itu terkait dengan pemberian makanan tambahan atau terkait dengan penyediaan posyandu dan penguatan di dalam poskesdes dan lain-lain. Nah, dari situlah kita harapkan nanti roadmap atau arah pembangunan desa itu jelas, dan kemudian pada saat musyawarah desa, penyusunan rencana kerja pembangunan desa tidak lagi berbasis pada keinginan elit desa, tapi berbasis pada permasalahan yang memang semua warga tahu. Sehingga pemanfaatan dana desa betul-betul menjawab permasalahan, bukan menjawab keinginan misalnya tokoh adat, tokoh agama, keinginan kepala desa, keinginan BPD, yang lebih mengarah kepada lingkungan masing-masing. Nah, ini yang sedang kita terus kerjakan. Nah, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama, semua desa yang ada di dalam wilayah Kementerian Desa sebanyak 74.961 desa
bisa kita selesaikan pemutakhirannya dan masing-masing desa bisa kemudian merujuk pada data. Nah, tinggal masalahnya adalah ini yang terus kita juga lakukan, sosialisasi dan konsolidasi dengan pihak kementerian dan lembaga lain agar mereka juga memberikan ruang yang cukup bagi desa untuk memberikan data. Misalnya kesimpang siuran antara DTKS yang desa ternyata banyak yang tidak tahu terkait dengan siapa penerima BKH dan lain-lain ketika kita cek. Nah, sehingga terjadi overlap. Misalnya dia masuk BLT, ternyata baru diketahui berikutnya dia mendapatkan jaring pengaman sosial yang lain. Nah, untungnya BLT ini fleksibel, yang bisa direvisi setiap saat, yang penting dibawa ke musyawarah desa khusus untuk itu. Nah, langkah-langkah inilah yang kemudian terus kita upayakan. Kemudian terkait dengan pemanfaatan dana desa yang lain, di tahun 2021 masih terdapat infrastruktur juga yang dihasilkan dari pemanfaatan dana desa. Nah, kalau nanti ini apa yang disampaikan Pak Irmadi Lubis tadi bisa kita tindak lanjuti dan ada celah untuk menuju ke sana, saya pikir apa yang menjadi harapan kita semua, para pimpinan dan anggota Komisi 5, insya Allah bisa akan lebih memungkinkan untuk diwujudkan. Kemudian yang kedua terkait dengan pendamping. Jadi kita memang terus berupaya meningkatkan kapasitas pendamping. Itulah makanya tadi disampaikan bahwa tahun ini tidak ada lagi kegaduhan terkait dengan perpanjangan kontrak karena memang sudah ada daily report pendamping. Jadi pendamping ini tiap hari bisa melakukan laporan terkait dengan kinerjanya masing-masing dan masing-masing secara personal bisa melihat apakah kinerjanya ini mendapatkan skor bagus atau tidak, karena semua pakai sistem. Sehingga pada bulan Oktober, November itu mereka sudah tahu secara otomatis dari scoring yang muncul di sistem, mereka akan tahu, oh saya sudah skor saya sudah pada kategori B misalnya, maka posisi saya aman. Ini adalah upaya kita untuk betul-betul objektif dan profesional di dalam menangani pendamping sehingga tidak lagi ada intervensi-intervensi yang tidak objektif. Nah, ketika skornya C misalnya, masih ada peluang untuk melakukan klarifikasi terkait dengan beberapa laporan yang mungkin karena sistem, karena apa, sehingga tetap peluang untuk melakukan klarifikasi terhadap apa yang dilaporkan dan kinerja yang dilakukan itu bisa dilakukan oleh para pendamping desa. Tapi prinsipnya bahwa kita ingin profesionalitas pendamping desa terus meningkat karena memang tuntutan untuk pendampingan di desa memang sangat dibutuhkan. Nah, itu juga sekaligus terkait dengan pemanfaatan dana desa yang urusannya dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan SDM. Memang sampai dengan hari ini kami belum berani memutuskan penggunaan dana desa untuk infrastruktur yang tidak bersentuhan langsung dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan SDM. Tetapi pada saatnya pasti nanti akan ada, misalnya kita sudah mempunyai gambaran untuk desa mandiri yang infrastrukturnya sudah bagus. Bisa saja kemudian, ini yang juga sudah kita sampaikan kepada Pak Mendagri dan Bu Menteri Keuangan, apa tidak mungkin dana desa diberikan ruang untuk bantuan operasional kepala desa. Utamanya tentu bukan satu-satunya, utamanya untuk desa mandiri. Apa yang disampaikan tadi terkait dengan kebutuhan kepala desa operasional supaya tidak kemudian menjadi celah untuk memanfaatkan upaya-upaya yang tidak benar dalam pemanfaatan dana desa, itu solusi yang memang sudah kita usulkan, sehingga untuk desa mandiri sekaligus untuk memberikan motivasi agar kepala desa semangat untuk membawa desanya berkembang menuju desa mandiri. Nah, SDGs desa merupakan penyempurnaan dari indeks desa membangun yang nanti pada gilirannya akan menjadi ukuran-ukuran terkait dengan capaian pembangunan desa dengan 18 ukuran. Desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, pendidikan desa berkualitas, keterlibatan perempuan desa,
desa air bersih dan sanitasi sehat dan seterusnya sampai SDGs yang ke-18 itu akhirnya pada akhirnya menjadi ukuran-ukuran pembangunan di desa, sehingga sangat bisa dilihat dampaknya bukan sekedar outputnya. Meskipun kita juga butuh output, misalnya berapa jembatan yang dibangun dengan dana desa, berapa meter atau kilometer jalan yang dibangun dengan dana desa, itu tetap kita butuhkan. Tetapi selain itu kita juga ingin ada sampai pada outcome-nya, bukan sekedar output. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kemudian yang terkait dengan serapan anggaran, jujur kami mengakui memang pada hari ini ada penurunan sedikit dibanding tahun 2020 kemarin. Yang semuanya itu sekaligus menjawab pertanyaan kenapa di transmigrasi itu penyerapannya banyak yang tidak terserap. Jawaban yang paling simpel dan memang ini faktanya, sebagian terbesar kenapa tidak terserap di Kalimantan Timur itu karena banjir, Pak. Jadi sehingga banyak hal yang sudah dirancang dilaksanakan itu tidak bisa dilaksanakan karena banjir, dan itulah akhirnya tidak bisa terserap. Yang kedua, terkait dengan dana loan, memang ada perbedaan sudut pandang antara kami dengan World Bank misalnya, ditinggal di desa yang kemiskinan. Kita juga berkali-kali menanyakan kenapa honor kok masuk pasti nanti akan ada misalnya juta, sementara yang lain sama, tidak ada yang membedakan antara program Kementerian Desa dengan aspirasi yang ada di Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang ketiga, terkait dengan rencana ke depan, kita kemarin sudah melakukan rapat kerja yang untuk pertama kalinya memang saya laksanakan di awal tahun. Sehingga sudah jelas apa yang harus dilakukan oleh Kementerian Desa pada masing-masing UG1, sehingga ke depan di pertengahan tahun 2022 kita bisa melakukan evaluasi proses. Nah, apa yang menjadi harapan Bapak Ibu sekalian terkait dengan kriteria, tolok ukur dan lain-lain penempatan program Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, insya Allah akan bisa kita wujudkan dalam perjalanan di 2022 dan itu akan kita tampilkan secara lebih maksimal di 2023. Karena memang kita melakukan proses baru di Kementerian Desa, di mana rapat kerja langsung saya pimpin selama 2 hari tanpa henti dan seluruh UK1 paparan, dan kemudian kita minta ada inovasi-inovasi baru yang terkait dengan pemanfaatan dana yang memang tidak banyak. Itulah makanya kita butuh inovasi yang cukup. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kemudian terkait dengan kasus-kasus segera kita tindak lanjuti, kemudian terkait dengan data yang belum sahih akan segera kita perbaiki, dan kami mohon masukan dan saran pada saat rapat dengan pendapat dengan eselon 1 besok dan waktu-waktu yang lain, sehingga apa yang menjadi harapan Bapak Ibu sekalian bisa kita laksanakan secara bersama-sama. Saya pikir itu Pak Ketua, untuk kinerja terus meningkat karena memang kemiskinan desa di satu-satunya, utamanya untuk negeri dan buatan dari ini. Harapan kita bisa diwujudkan oleh World Bank, sehingga desa-desa yang terkena program Smart Village nanti akan ada 1 unit komputer yang ditinggalkan dengan sistemnya, sehingga ilmu yang ditransformasikan itu bisa langsung ditindaklanjuti, bukan sekedar berhenti pada pemahaman tetapi tidak bisa diimplementasikan. Itu juga menjadi salah satu faktor kenapa penyerapan yang terkait dengan PLN juga menurun. Kemudian terkait dengan nomenklatur, kita juga berkali-kali menanyakan kenapa honor kok masuk belanja barang. Saya juga agak kaget awal melihat itu, kok belanja barang kok di dalamnya ada honor. Nah, ternyata memang ada keputusan di Kementerian Keuangan terkait dengan nomenklatur, tetapi katanya informasi yang saya terima di 2023 nanti untuk honor pendamping tidak lagi di belanja barang tapi masuk di belanja pegawai, mengikuti atau seiring dengan pernyataan Kementerian PAN RB bahwa ke depan 2023 diharapkan tidak ada lagi honorer.
Yang ada adalah P3K. Nah ini juga ketika P3K maka masuk belanja pegawai, bukan belanja barang. Nah kemudian yang terkait dengan pen mangrove, ya memang ada beberapa